Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Puji Astuti. Kali ini kita masih membahas pertanyaan demi pertanyaan dari rekan-rekan semua yang sudah masuk, baik itu ke dalam grup Telegram maupun melalui komentar yang sudah kami sediakan pada setiap penayangan videonya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ke dalam kelas saya, dan di sini juga saya akan memberikan informasi bahwa teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung melalui grup Telegram yang linknya nanti akan saya share di kolom komentar, atau teman-teman yang sudah membuka atau sudah join dengan beberapa video saya, bisa teman-teman lihat di bio ya. Kemudian di sini juga saya ingin mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang sudah memilih kelas, salah satu kelas di program prakerja, jangan lupa teman-teman untuk menyelesaikan kelas tersebut, karena sertifikasi atau sertifikat pelatihan baru akan teman-teman terima apabila kalian sudah menyelesaikan program yang ada di kelas tersebut gitu. Jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. Nah, di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terus memberikan kontribusinya, juga memberikan support, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melakukan beberapa penayangan video, dan juga saya berharap penjelasan yang akan saya sampaikan di video ini dapat mewakili pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk Q&A kali ini, saya akan menitik beratkan kepada materi bagaimana sumber daya manusia, dan juga apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mendirikan sebuah lembaga bimbingan belajar. Kemudian juga di sesi akhir nanti akan saya berikan beberapa kesimpulan berupa tips dan trik bagaimana cara merekrut tutor atau guru yang akan kita berdayakan sebagai pengajar di lembaga bimbingan belajar kita ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab 5 pertanyaan pada hari ini. Dan 5 pertanyaan ini sudah dirangkum oleh tim kami yang didapat dari pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar atau melalui grup Telegram yang sudah disediakan. Oke, pertanyaan pertama, apa pentingnya manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan, khususnya pada lembaga bimbingan belajar? Nah, sebelum saya menjelaskan pentingnya sumber daya manusia pada lembaga bimbingan belajar, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia dan juga penerapannya atau implementasinya bagi bisnis. Jadi tidak hanya pada lembaga bimbingan belajar saja, tapi juga keseluruhan atau globalnya untuk berbagai usaha atau berbagai bisnis yang mungkin nantinya akan teman-teman lakoni. Nah, jika antara perusahaan dengan karyawan terjalin hubungan yang solid, maka dapat dipastikan bahwa tempat kerja pun akan menjadi kondusif. Dan hal ini akan meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau kesalahan persepsi mengenai komunikasi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Tentu hal ini akan berdampak positif pada perkembangan dan peningkatan produktivitas perusahaan tersebut. Nah, apa sih pentingnya manajemen sumber daya manusia? Keberadaan manajemen sumber daya manusia tentu saja sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja tersebut dengan maksud untuk mencapai misi dari organisasi serta memperkuat budaya kerja di perusahaan itu.
Ketika sumber daya manusia sudah dikelola secara efektif, maka manajer dari sumber daya manusia tersebut akan lebih mudah merekrut profesional-profesional baru yang tentu saja memiliki keterampilan yang diperlukan bagi perusahaan itu. Lantas tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting di dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan dari bisnis tersebut. Jadi, selain itu, manajemen sumber daya manusia juga tentu saja memberikan peran penting di dalam monitoring atau memonitor atau juga memantau keadaan pasar kerja untuk membantu suatu perusahaan agar tetap kompetitif. Nah, hal ini mencakup beberapa persoalan seperti memastikan kompensasi dan tunjangan yang adil, kemudian bagaimana pembagian pekerjaan berdasarkan bidang keahlian, dan juga masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan tersebut, maka alasan pentingnya keberadaan manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan itu dapat kita perjelas lagi. Yang pertama dari segi manajemen strategisnya. Manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Begitu pula dalam pengambilan keputusan perusahaan yang mendasari penilaian kepegawaian dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan permintaan bisnisnya. Kemudian yang kedua, mengenai pelatihan dan pengembangannya. Alasan karena manajemen dari sumber daya manusia ini yaitu memberikan spesialisasi dalam pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, mereka juga pandai mengkoordinasikan orientasi antara karyawan baru serta memberikan peran penting di dalam menjalin hubungan atasan dengan karyawan. Bidang pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk mempersiapkan calon pemimpin yang akan berperan sebagai pengawas dan juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi manajer berikutnya. Selanjutnya adalah kepuasan karyawan. Mereka juga ahli dalam menciptakan hubungan antara karyawan di perusahaan guna mencapai tingkat kinerja, tingkat moralnya, dan juga kepuasan kerja yang tinggi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengelola survei pendapat karyawan, serta mencari masukan karyawan mengenai kepuasan kerja. Selain itu, bisa juga dengan mengumpulkan informasi terkait bagaimana cara perusahaan dapat mempertahankan hubungan kerja yang baik. Nah, selanjutnya, fungsi dari sebuah manajemen sumber daya manusia adalah sebagai rekrutmen dan juga orientasi. Manajemen sumber daya manusia perusahaan juga penting dalam mengelola proses ketenaga kerjaan, mulai dari penyaringan resume hingga penjadwalan wawancara dan pemrosesan karyawan baru. Biasanya, mereka menentukan terlebih dahulu metode yang paling efektif untuk merekrut pelamar, termasuk menilai sistem pelacakan pelamar mana yang paling cocok untuk kebutuhan perusahaan itu. Selanjutnya, manfaat apa saja yang akan didapat dengan adanya manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan? Jadi di sini teman-teman dalam menentukan atau membuat sistem manajemen, terutama pada sistem manajemen sumber daya manusia, teman-teman harus mempersiapkan beberapa hal ya. Selain teman-teman memikirkan
apa saja manfaatnya, teman-teman juga harus memikirkan bagaimana sistem tersebut dapat berjalan dengan baik di lembaga atau perusahaan yang nantinya akan teman-teman geluti. Nah, berdasarkan beberapa alasan pentingnya keberadaan manajer sumber daya manusia yang telah tadi saya jelaskan, kemudian manfaat selanjutnya adalah manfaat dari keberadaan manajemen sumber daya manusia tersebut. Manfaat yang pertama adalah mengenai rekrutmen dan retensi. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia, perusahaan dapat memperoleh manfaat terkait rekrutmen dan retensi karyawan. Di antaranya dapat merekrut karyawan yang memenuhi syarat dan mempertahankan mereka-mereka yang memiliki skill atau memiliki keunggulan di perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat memberi karyawannya berbagai pelatihan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Pemberian gaji, kompensasi, dan tunjangan kepada karyawan juga akan lebih adil serta sesuai dengan keahlian dan kualitas kerjanya. Manfaat yang kedua adalah pembinaan hubungan baik. Perusahaan dapat memastikan tumbuhnya hubungan kerja yang baik antar karyawan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengadakan seminar, mengadakan rapat, dan juga pertemuan resmi lainnya terkait pengembangan sumber daya manusia. Departemen Sumber Daya Manusia ini juga membantu ketika menyusun rencana pemasaran dari bisnis. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga dapat menerapkan dan mengembangkan sistem sumber daya manusia yang ada dan dapat diimplementasikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi perlu kalian ingat bahwa setiap perusahaan membutuhkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan jenis dari perusahaannya tersebut. Apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang barang ataukah perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa. Dan untuk lembaga bimbingan belajar tentu saja masuk ke dalam kategori perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Manfaat yang ketiga adalah manajemen konflik. Tentu saja tidak kita pungkiri bahwa setiap perusahaan pasti akan menemukan titik jenuh. Titik jenuh di sini dalam artian bahwa tidak semua perusahaan akan berjalan sesuai dengan konsep awalnya. Oke, yang selanjutnya adalah manajemen konflik. Ada saat di mana mungkin timbul konflik antara karyawan dan atasan di setiap perusahaan, ya, kita akan menemui yang seperti itu. Meskipun tingkat konfliknya berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari terjadinya konflik, terutama di tempat kerja. Namun, tim manajemen sumber daya manusia akan berperan sebagai mediator atau konselor untuk memilih atau memilah perbedaan-perbedaan ini secara efektif. Mereka juga akan mampu mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan tidak ada konflik yang lepas kendali atau bahkan berkepanjangan. Nah, selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia. Antara lain yang pertama adalah rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan adalah pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan juga geografisnya. Yang kedua adalah pembagian tugas karyawan. Pekerjaan yang akan dilakukan akan dialokasikan kepada karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan bidang keahlian dari karyawan tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan potensi karyawan, yaitu mendukung karyawan dalam upaya pengembangan profesional dan pribadi mereka. Hal tersebut dilakukan supaya karyawan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap loyalitas pada perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat adalah menyusun anggaran kebutuhan tenaga kerja. Jumlah karyawan saat ini dicocokkan dengan perkiraan tenaga kerjanya.
Apabila ada perbedaan, hal itu digunakan sebagai dasar untuk keputusan terkait penambahan atau pengurangan karyawan. Yang kelima adalah evaluasi karyawan. Anggota staf sering membutuhkan surat rekomendasi atau evaluasi. Nah, disinilah tugas dari manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, manajer sumber daya manusia menyusun segala kebutuhan informasi yang telah disediakan oleh para eksekutif di perusahaan. Yang ketujuh, administrasi sumber daya manusia, yaitu segala pengelolaan terkait kepegawaian serta kegiatan administratif, seperti manajemen penggajian, yang merupakan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan atau secara kontinu. Lantas, apa pentingnya manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan? Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yaitu sumber daya makro, jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan pengertian sumber daya makro atau mikro dalam artian sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Tidak dapat kita pungkiri, sebagian besar orang yang bekerja tentu saja ingin mendapatkan uang. Sangat sedikit orang yang bekerja sekedar untuk mengisi waktu luang atau sekedar menjalankan hobinya. Dalam memilih sebuah pekerjaan, saat ini gaji masih menjadi salah satu penentu utama apakah seorang karyawan mau atau tidak mau bekerja di perusahaan itu. Meskipun demikian, kadangkala gaji menjadi bahan pertimbangan kedua, ketiga, ataupun bahkan ke-10 seseorang di dalam bekerja. Namun lain halnya jika praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlangsung. Tentunya semua kesempatan itu diisi oleh orang yang memiliki kedekatan khusus dengan atasan atau bahkan sanggup mengeluarkan materi lebih dibandingkan orang lain. Jika praktek ini terjadi, maka belum tentu juga sumber daya manusia yang menduduki posisi itu memiliki kemampuan yang handal seperti yang diharapkan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor kunci di dalam persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi di dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing di dalam dunia perusahaan. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitive Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura, Malaysia, Cina, Filipina, dan bahkan Thailand. Ini sekedar informasi saja bagi teman-teman. Dimensi sumber daya manusia meliputi jumlah, komposisi, karakteristik atau kualitas, dan persebaran penduduknya. Dimensi tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, selain keterkaitan antara kuantitas dan kualitas yang telah disinggung sebelumnya. Komposisi dan persebaran juga sangat penting. Nah, peranan dan arti penting sumber daya manusia di dalam bidang pendidikan
yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pendidikan adalah modal utama dalam pembangunan masyarakat di sebuah negara. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa sebuah negara akan berlipat daya guna apabila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan ahli di bidangnya melalui pengajaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia, negara kita, dalam rentang sejarah selama ini. Bahwasannya Indonesia memang memiliki kemampuan yang unggul. Maka sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus bertindak nyata dalam memajukan pendidikan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk mencetaknya. Untuk itu, pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Keberadaan guru dan dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari kerja keras guru dan dosen yang profesional, maka tidak mustahil jika hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusianya. Tidak lepas dari kode etik profesi pendidik, dalam kode etik profesi guru, poin kedua disebutkan bahwa guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Maka tuntutan yang demikian itu menjadi kewajiban seorang guru untuk melaksanakannya. Guru memegang teguh prinsip ini, sehingga apa-apa yang dilakukan guru dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya. Selain itu, materi yang diberikan guru benar-benar harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, sejalan dengan diberlakukannya sertifikasi profesi pendidik, maka pendidik harus pula memiliki minimal 4 kompetensi. Di antaranya yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi dalam bidang pengajaran. Karena guru berperan sebagai transmitor atau penerus, maka kemampuan untuk menyampaikan bahan ajar juga sangat diperhatikan. Kompetensi pada bagian ini perlu ditunjang oleh pendidikan yang menjurus pada bidang keguruan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi yaitu kemampuan diri pribadi dalam menyikapi masalah-masalah pribadinya, termasuk kemampuan kognitif guru. Penguasaan materi sebagai konsep kompetensi di bidang pengetahuan dan pemahaman serta skillnya. Secara penguasaan pengetahuan berarti guru harus mengetahui bagaimana cara melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Secara penguasaan pemahaman berarti guru harus memiliki kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh setiap individu. Penguasaan skill berarti guru harus memiliki kemampuan melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini yaitu kemampuan guru dalam bergaul dengan lingkungannya. Citra guru di mata masyarakat merupakan suatu cerminan bahwa guru tersebut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat atau tidak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muhammad Surya berdasarkan artikel yang pernah saya baca, disebutkan bahwa guru juga berperan sebagai pekerja sosial atau social worker, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, guru merupakan pionir di dalam masyarakat. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, pengertian dari profesional, bila kita jabarkan secara sederhana, dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang atau tingkatannya masing-masing. Oleh karena itu, seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dimulai dari satu segi saja, tetapi harus dari berbagai segi. Di samping keahlian dan keterampilannya, juga perlu diperhatikan mentalitasnya.
Selain itu, yang dimaksud profesional di sini adalah kemampuan, keahlian, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya. Sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan dapat diakui serta diterima oleh masyarakat. Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji. Juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak. Guru yang profesional yang menguasai materi pelajaran yang diajarkannya dan sangat menguasai ilmu mendidik. Tentunya memiliki kemampuan menjadikan anak didiknya manusia yang berprestasi, memiliki komitmen yang tinggi, dapat menghargai waktu, serta dapat menghargai ilmu. Dalam proses belajar mengajar, guru menempati posisi penting dan penentu berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan berbagai model pendekatan dan metode yang lebih memberi peluang siswa aktif, kedudukan dan peran guru tetap penting dan menentukan. Sebagai pekerjaan yang mulia dan dituntut profesionalitas yang tinggi, maka profesi guru tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Kemajuan pendidikan di negara ini setidaknya juga harus ditunjang dari profesionalitas seorang gurunya. Pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan sumber daya manusia dan bagaimana sistemnya. Nah, selama ini tim HRD atau divisi yang menaungi mengenai sumber daya manusia dikenal memiliki tugas dalam proses rekrutmen perusahaan. Padahal lebih dari sekedar melakukan wawancara kandidat saja. Divisi HR dalam perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Salah satu tugas dari divisi Human Resource yaitu melakukan perencanaan sumber daya manusia atau SDM atau yang lebih dikenal dengan Human Resource Planning. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal. Antara lain yang pertama, membantu tim HRD mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Selain itu, Human Resource atau HRD bisa bekerja secara proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai dan sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan HRD untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, lantas bagaimana proses perencanaan sumber daya manusia? Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama adalah persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang dapat dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan.
Penilaian ini termasuk ke dalam studi komprehensif dari berbagai aspek sumber daya manusia, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, Human Resource atau SDM atau HRD juga dapat melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi sumber daya manusia yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan sumber daya manusia yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel yang dibutuhkan oleh HRD seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga adalah perkiraan permintaan sumber daya manusia. Kemudian, HRD bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada pada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast, yaitu perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand sumber daya manusia, Human Resource juga bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. Human Resource bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait sumber daya manusia. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legalitas. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama adalah growth atau pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi Human Resource untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Atau apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia? Kemudian yang kedua adalah change atau perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar Human Resource memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HRD untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HRD juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan baik akan membantu HRD memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi, serta jumlah yang memadai.
Dalam prosesnya, HRD bisa juga memanfaatkan platform online untuk mencari talenta berbakat dalam proses rekrutmen. Setiap pelaku usaha tentu menyadari bahwa menjalankan operasional bisnis tanpa melakukan manajemen sumber daya manusia merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Bagaimana tidak, proses produksi dan distribusi yang semulus apapun pada akhirnya akan berantakan pula jika tenaga kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaannya tidak diatur dengan baik. Namun sebenarnya seperti apa manajemen yang tepat, efektif, serta efisien yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengelola tenaga kerja yang dipekerjakannya? Sebenarnya apa saja sih yang bisa digolongkan sebagai sumber daya manusia? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Agar tidak salah dalam memahami pertanyaan berikut ini, di sini saya akan menjelaskan secara detail. Jadi saya ulang kembali bahwa yang dimaksud sumber daya manusia adalah orang-orang atau manusia yang dipekerjakan di dalam suatu unit usaha untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan peran yang dimilikinya. Karena tugas setiap tenaga kerja disesuaikan dengan perannya masing-masing. Terkadang terjadi pemisahan tugas atau pembagian kerja. Sebagai contoh, tak jarang dalam satu perusahaan ada orang yang secara khusus ditugaskan untuk merancang strategi bisnis. Ada yang bertugas untuk mengimplementasikan strategi tersebut, dan ada juga yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi bisnis. Namun, tak sedikit pula pelaku usaha yang kemudian menggabungkan beberapa peran untuk dikerjakan oleh satu orang secara sekaligus. Tergantung dari kesiapan modal dan beban kerja yang dimiliki. Menggabungkan beberapa peran untuk dikelola oleh satu sumber daya manusia saja memang dapat dilakukan, tetapi sesungguhnya tidak disarankan karena lambat laun akan menghambat operasional bisnis itu sendiri. Nah, perencanaan sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan untuk memastikan manajemen yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya perencanaan, pelaku usaha akan kesulitan dalam mengatur tenaga kerja yang dimiliki karena tidak dapat fokus pada implementasinya. Tetapi mungkin perlu mengurangi kekusutan yang ada terlebih dahulu. Ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk memastikan adanya perencanaan yang baik sebelum memulai melakukan manajemen tersebut. Yang pertama adalah identifikasi beban kerja yang dibutuhkan. Nah, yang perlu dilakukan pertama adalah mengenali terlebih dahulu seberapa banyak beban kerja yang perlu diselesaikan agar operasional bisnis dapat dijalankan dengan lancar. Untuk melakukannya, jelas pelaku usaha harus memahami terlebih dahulu proses bisnis yang ingin digelutinya. Bisnis dengan proses yang menyeluruh dari hulu ke hilir atau mulai dari proses produksi hingga distribusi dan pemasaran tentu akan menghasilkan beban kerja yang lebih banyak dibanding bisnis yang tidak mencakup kegiatan produksi. Tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu sebentar memetakan beban kerja yang mungkin perlu diselesaikan hingga sedetail mungkin. Dengan menerapkan sistem ini, pelaku usaha dapat memahami seberapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional bisnis. Yang kedua adalah identifikasi tenaga kerja yang dimiliki. Ada beberapa banyak karyawan yang saat ini dimiliki.
Setelah mengetahui berapa banyak beban kerja yang perlu diselesaikan untuk menjalankan operasional bisnis tersebut, pelaku usaha dapat mengukur pula berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dari karyawan yang saat ini sudah dimiliki, apakah beban kerja yang sudah diidentifikasi tersebut akan bisa diselesaikan dengan hasil yang memuaskan? Apakah dari beban kerja tersebut karyawan yang dimiliki justru terlalu banyak, atau mungkin sebaliknya? Atau karyawan yang saat ini dimiliki terlalu sedikit jika dibandingkan dengan beban kerjanya? Dalam banyak kasus, situasi yang kerap terjadi adalah tenaga kerja yang jauh lebih kecil dibanding dengan beban kerjanya. Jika dilihat dari sisi keuangan, semakin sedikit karyawan yang dimiliki, berarti semakin kecil pula biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Namun, secara bisnis sebenarnya, praktik tersebut tentu saja kurang efisien. Apabila tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan beban kerjanya, besar kemungkinan hasilnya tidak akan pernah bisa memuaskan. Idealnya, jumlah tenaga kerja harus sesuai dengan beban kerja yang ada. Dengan demikian, karyawan tidak akan mudah lebih lelah meskipun harus menjalankan operasional bisnis dengan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak juga tidak bisa dibilang efektif, karena akan ada beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan secara nyata, meski biaya yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mempekerjakan orang terhitung besar. Yang ketiga adalah melakukan pembagian beban kerja secara tepat. Sama halnya dengan beban kerja yang mungkin tidak pernah sama tingkat kesulitannya. Kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap karyawan juga seringkali tidak setara. Ada beberapa orang yang kemampuannya sangat mumpuni di satu bidang, tetapi bisa saja di bidang yang lain memahami kenyataan tersebut dan memetakan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja merupakan kunci manajemen sumber daya manusia yang efisien. Tugaskan setiap tenaga kerja untuk menyelesaikan beban kerja yang memang sesuai dengan bidang yang dikuasainya masing-masing. Dengan demikian, operasional bisnis akan berjalan secara efektif dan efisien. Meski demikian, tak jarang pula pelaku usaha mempekerjakan seseorang dengan pengalaman kerja yang masih kosong. Tidak apa-apa, dalam bisnis apapun akan tetap ada beban kerja dengan kompleksitas yang rendah dan dapat dikerjakan oleh siapa saja. Tenaga kerja yang masih belum berpengalaman dapat ditugaskan untuk menyelesaikan beban kerja yang sederhana. Sembari diberi jumlah tugas tambahan lain yang dapat meningkatkan kapasitas yang dimilikinya, praktek ini juga termasuk sebagai perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan setiap beban kerja yang muncul dapat ditangani dengan baik. Yang keempat adalah melakukan evaluasi secara berkala. Tak selamanya ketersediaan sumber daya manusia akan selalu sesuai dengan beban kerjanya. Semakin berkembang suatu bisnis, kompleksitas dari beban kerja yang harus diselesaikan juga akan berubah. Sama halnya dengan tenaga kerja itu sendiri yang semakin lama akan semakin meningkat pula kapasitasnya. Karena itu, dalam mengelola tenaga kerja, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan apakah kapasitas tenaga kerja masih sesuai dengan kompleksitas beban kerjanya. Umumnya, evaluasi semacam ini sudah tercakup dalam performance review yang dilakukan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Agar operasional bisnis dapat tetap efektif serta efisien, evaluasi kinerja karyawan perlu dilakukan.
Hal ini bertujuan tidak hanya sekedar untuk menyesuaikan kapasitas karyawan dengan beban kerjanya saja, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi tindakan apabila karyawan tersebut menemukan hambatan dalam menyelesaikan beban kerjanya. Terkadang, dari hasil evaluasi semacam ini pula, pelaku usaha dapat mengukur apakah karyawan yang dievaluasi sudah cukup kapasitasnya untuk memperoleh promosi dan memegang beban kerja yang lebih besar. Dari sisi karyawan, tentu tujuan yang satu ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan performanya. Nah, selanjutnya, apa fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Sesuai dengan pengertian yang dimilikinya bahwa fungsi sumber daya manusia adalah untuk menyelesaikan setiap beban kerja yang diberikan sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam bisnis, fungsi ini memastikan operasional dapat tetap berjalan baik. Nah, fungsinya apa saja? Yang pertama adalah sebagai pemberi hak tenaga kerja. Manajemen yang baik terhadap karyawan yang dimiliki akan membantu pelaku usaha untuk mengukur seberapa banyak hak yang perlu diterima oleh karyawan berdasarkan beban kerja yang diselesaikannya. Tanpa adanya pengelolaan tenaga kerja, pelaku usaha akan kesulitan untuk menentukan apakah performa seorang karyawan dalam menyelesaikan beban kerja yang menjadi kewajibannya sudah cukup atau masih kurang, atau justru melebihi ekspektasinya. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk menentukan apakah kompensasi atau gaji yang diterima oleh karyawan sudah pantas, atau masih kurang, atau justru berlebih. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pelatihan dan pengembangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pelatihan dan pengembangan. Fungsi ini dapat dicapai dengan secara berkala menyesuaikan kapasitas seorang karyawan dengan beban kerja yang dimilikinya. Kemudian terus meningkatkan beban kerja tersebut untuk merangsang peningkatan kapasitasnya sebagai seorang tenaga kerja. Karyawan yang secara stabil meningkatkan kapasitasnya dan dibuktikan pula oleh promosi yang terus diperolehnya merupakan contoh sumber daya manusia yang berhasil dikelola dengan baik. Hal yang sama pun berlaku sebaliknya. Apabila seorang karyawan tidak menunjukkan perkembangan kapasitas yang stabil, pelaku usaha perlu bertanya, apakah ada kesalahan dalam caranya mengelola tenaga kerja. Fungsi yang ketiga sebagai jaring pengaman kesejahteraan karyawan. Mengelola sumber daya manusia tidak semata-mata dilakukan untuk tujuan bisnis saja, atau sekedar memastikan tenaga kerja yang ada mampu menjalankan operasional bisnis secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan bisnis saja. Pengelolaan yang baik terhadap tenaga kerja yang dimiliki juga berfungsi sebagai jaring pengaman yang memastikan setiap karyawan yang dipekerjakannya dapat sejahtera. Tanpa adanya manajemen yang baik, sangat mungkin sekali seorang karyawan tidak memiliki pembagian beban kerja yang sesuai. Dan jika hal ini tidak disadari serta diperbaiki secepatnya, kesehatan dan keselamatan karyawan tersebut yang nantinya akan mendapatkan dampaknya atau imbasnya. Pelaku usaha tidak bisa beranggapan bahwa masalah yang dialami karyawan bukanlah urusannya. Karena bagaimanapun juga, ketika seorang karyawan tidak sejahtera, produktivitasnya dalam bekerja juga patut dipertanyakan. Dan tentunya secara bisnis ini bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh pelaku usaha manapun, kan? Lakukan manajemen sumber daya manusia sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada karyawan yang overwork atau burn out.
Dengan demikian, operasional bisnis pun akan bebas dari hambatan internal yang semestinya memang bisa dihindari. Ingat selalu bahwa masalah bagi karyawan lambat laun akan menjadi masalah juga bagi bisnis yang dijalankan. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Di sini saya akan membahas dulu yang pertama, cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi bisnis secara global. Setelah itu baru saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan. Nah, atau secara global, meningkatkan kualitas sumber daya manusia memang bukan perkara yang mudah. Sebab di dalam kegiatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdapat pembentukan personal. Pembentukan personal tersebut mencakup peningkatan kualitas baik dalam hal keterampilan, loyalitas, hingga kemampuan individu dalam berusaha. Sama halnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan, perusahaan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, maka akan berdampak pada kemajuan perusahaan. Sehingga mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan perlu diprioritaskan. Lantas, bagaimana caranya? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan di suatu perusahaan, ya. Yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan atau training. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pekerja atau karyawan di perusahaan perlu dilatih atau diikutsertakan pada program training. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan keterampilan, kemampuan, serta sikap yang dimiliki. Perusahaan akan tidak mudah untuk berkembang ketika karyawannya tidak memiliki minat atau tidak memiliki keterampilan secara khusus. Melalui pelatihan atau training yang diadakan, perusahaan dapat menggali potensi karyawannya. Setiap perusahaan biasanya akan menerapkan suatu pelatihan atau training khusus dengan tujuan agar kualitas karyawannya meningkat. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Edukasi atau pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pekerjaan tentunya, yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung dengan karir mereka. Karyawan di suatu perusahaan juga membutuhkan pendidikan. Pendidikan tersebut nantinya akan membantu mereka dalam mengatasi masalah yang terjadi di pekerjaannya. Nah, cara yang ketiga melalui pembinaan. Sarana yang digunakan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pembinaan. Cara melakukan pembinaan karyawan di perusahaan dapat dengan mengatur dan membina mereka melalui program penilaian dan perencanaan. Program penilaian dan perencanaan tersebut dapat menjadi salah satu strategi yang tepat, sehingga karyawan yang dihasilkan dari pembinaan akan lebih berkualitas. Pembinaan karyawan di sebuah perusahaan selain bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, juga agar karyawan mengerti tentang perusahaan, aturan yang berlaku, dan mengapa perlu mematuhi SOP atau standar operasional perusahaan. Nah, yang keempat adalah dengan melakukan rekrutmen. Proses rekrutmen merupakan langkah awal untuk menentukan strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.
Melakukan rekrutmen dapat dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan. Biasanya, strategi rekrutmen dilakukan pada saat perusahaan melakukan penjaringan dengan menilai calon pekerja yang melamar di perusahaan mereka. Yang kelima adalah dengan memberi kesempatan. Berikan kesempatan pada karyawan untuk menyalurkan ide atau gagasan mereka. Memberikan kesempatan mereka menyalurkan ide ternyata juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan cara tersebut, diharapkan karyawan memiliki kontribusi bagi perusahaan. Karyawan juga akan merasa lebih dihargai sekaligus membuat mereka menjadi lebih berkembang. Yang keenam adalah dengan memberikan penghargaan. Dengan memberikan penghargaan, kita juga telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beri penghargaan pada karyawan yang memiliki prestasi. Hal ini membuat mereka menjadi lebih termotivasi dan dampaknya tentu saja besar bagi perusahaan. Dalam mengelola perusahaan agar sukses memang tidaklah mudah. Ada berbagai hal yang harus dilakukan. Sumber daya manusia merupakan bagian penting pada sebuah perusahaan. Dengan memiliki strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tepat, maka perusahaan dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh adalah dengan melakukan program pelatihan, ya. Jadi program pelatihan ini bisa teman-teman lakukan melalui platform yang tersedia atau perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia pada bidang pendidikan. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknologi atau BIMTEK, penguatan kompetensi pendidikan. Sumber daya manusia yang unggul merupakan solusi atas semua permasalahan bangsa dan negara. Jika sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka apapun permasalahan dan kompleksitas di masa depan akan dapat diatasi dengan baik. Sumber daya manusia yang dikehendaki saat ini dan di masa mendatang merupakan kapital intelektual yang memiliki keunggulan kompetitif, komparatif, dan berdaya saing di era global. Apalagi bangsa kita sedang menghadapi tantangan dengan adanya tuntutan penguasaan keterampilan abad ke-21 dan pendidikan 4.0. Belum lagi tantangan eksternal dengan hadirnya revolusi industri 4.0 tersebut yang bertumpu pada cyber physical system dengan didukung oleh kemampuan teknologi berbasis informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring yang menandai munculnya abad kreativitas. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka pendidikan yang bermutu diperlukan untuk tetap menjamin tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa bertindak cepat, tepat, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam mengantisipasi sekaligus mengatasi dampak negatif dari gelombang perubahan besar tersebut. Pemerintah bertanggung jawab dan berperan penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Walaupun peran keluarga dan masyarakat juga sangat diperlukan, dan untuk dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia di masa yang akan datang, maka peran pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan menjadi leading sector. Nah, lantas apa itu kompetensi pendidik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Dari pengertian tersebut, pendidik merupakan orang yang melakukan kegiatan mendidik dan memberi pengaruh kepada orang lain, dalam hal ini peserta didik,
agar tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pendidikan, mendidik bukan hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik saja, tetapi juga sebuah proses memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengonstruksi sendiri pengetahuan sampai dengan mencipta objek yang dipelajari. Nah, sedangkan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 akan saya bacakan tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun, dalam kenyataan sehari-hari sering kita jumpai bahwa jika menyebut pendidik, maka yang ada dalam benak kita adalah guru. Sehingga untuk pendidik selain guru menjadi lazim disebut sebagai pendidik lainnya. Sedangkan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut memiliki selain kualifikasi dan juga kompetensi tadi, juga harus memiliki fisik yang sehat, baik itu jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik tersebut ada di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah program pendidik yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu melalui Merdeka Belajar. Terbitnya kebijakan Merdeka Belajar menjadi momentum untuk dapat menelaah kembali relevansi antara kebutuhan kompetensi saat ini dengan kenyataan yang ada. Para pendidik sudah saatnya untuk dapat introspeksi diri dan saling berbagi pengalaman, ide dan gagasan untuk menjawab tantangan di masa kini dan yang akan datang. Merdeka Belajar adalah tatkala pendidik berkomitmen membelajarkan dan menstimulasi generasi penerus yang kompeten dengan strategi pembelajaran yang inovatif. Bukan hanya seorang pendidik yang mampu membuat peserta didik tuntas belajar, tapi juga dapat menstimulasi peserta didik untuk memahami konsep pembelajaran. Para pendidik selain dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik, juga dituntut menjadi pendidik yang mandiri dan dapat menemukan cara pembelajaran yang efektif di tengah keterbatasan. Konsep Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir yang tentu saja dimulai dari pendidiknya itu sendiri. Karena tanpa dimulai dari seorang pendidik, maka tidak mungkin akan terjadi kemerdekaan berpikir pada peserta didik. Oleh karena itu, di sini ditegaskan bahwa pendidik harus mampu berpikir mandiri dan juga harus mampu berinovasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan bimbingan teknis bagi para pendidik di satuan pendidikan. Salah satu instansi yang peduli terhadap peningkatan kompetensi para pendidik lainnya adalah Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Umum.
Nah, di kegiatan BIMTEK ini atau pembinaan teknis bagi peserta didik dan pendidik, penguatan kompetensi pendidik lainnya dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu di berbagai lembaga pendidikan yang ada di wilayah Indonesia dan juga Dikmas atau pendidikan masyarakat. Biasanya materi yang diberikan atau disampaikan pada program bimbingan teknik pendidik ini antara lain mengenai kebijakan paradigma Merdeka Belajar dan juga guru penggerak. Kemudian peran direktorat dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang sesuai abad 21. Dan juga peran direktorat dalam menciptakan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian dalam pengembangan profesional pendidik. Oke. Pertanyaan yang keempat, apa fungsi manajemen pada lembaga bimbingan belajar? Atau implementasi fungsi manajemen terhadap peningkatan kompetensi tutor pada lembaga bimbingan belajar. Dewasa ini banyak sekali lembaga bimbingan belajar yang kurang memperhatikan pengelolaan manajemen lembaganya. Sehingga lembaga bimbingan belajar yang hanya asal-asalan mendirikan lembaga bimbingan belajar tanpa memperhatikan manajemen dan kompetensi tutornya. Yang mana dalam hal ini manajemen dan kompetensi tutor pada sebuah lembaga bimbingan belajar sangatlah penting karena dirasa jika manajemen pengelolaan lembaga dan tutornya baik, maka output yang dihasilkan akan baik pula. Seperti halnya pada lembaga bimbingan belajar yang banyak berkembang di sekitar kita akhir-akhir ini. Nah, sesuai dengan permasalahan, bagaimanakah implementasi fungsi manajemen terhadap peningkatan kompetensi tutor pada lembaga bimbingan belajar? Maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini tentu saja untuk mengetahui implementasi fungsi manajemen terhadap peningkatan kompetensi tutor pada lembaga bimbingan belajar. Nah, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap orang. Dalam hal ini, setiap individu tentu saja berhak mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Di Indonesia pun diberlakukan wajib belajar 12 tahun, yaitu hingga tamat sekolah menengah akhir. Bukan tanpa alasan, pendidikan memberikan peranan penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, suatu bangsa dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong peradaban manusia yang lebih maju. Selain itu, pendidikan juga menjadi bekal bagi setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak, serta mampu mengatasi berbagai masalah. Nah, manajemen pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan bersama administrasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan yang mampu membentuk trilogi konsep yang saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam hal ini, manajemen pendidikan diterapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik dan efektif. Lantas, tujuan dan prinsip manajemen pendidikan itu seperti apa? Nah, di sini penting juga kita untuk memahami tujuan serta prinsip yang diterapkan dalam konsep ini. Tujuan manajemen pendidikan tentu saja menciptakan dan memelihara lingkungan di lembaga pendidikan yang baik, mampu mendukung, mempromosikan, dan mempertahankan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, terdapat prinsip praktis yang diterapkan dalam manajemen pendidikan. Prinsip ini tidak lain adalah mengumpulkan dan mengatur sumber daya masyarakat yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh para
pemimpin suatu masyarakat. Nah, setelah mengetahui pengertian dan tujuannya, kita akan mempelajari juga fungsi dari manajemen pendidikan. Jadi yang pertama yaitu sebagai perkiraan. Manajemen pendidikan melakukan penilaian sistematis pada kondisi masa depan dengan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Dengan sumber daya yang dimiliki, manajemen pendidikan dapat membentuk gambaran filosofis akan masa depan sehingga dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Juga fungsi manajemen itu sebagai pengambil keputusan. Nah, konsep manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan ini tentu saja dengan memperhatikan fungsi awalnya, yaitu lembaga pendidikan dapat membuat gambaran pengaruh dari kebijakan yang diambil atau diterapkan. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana menentukan penetapan gaji pengajar atau guru pada lembaga bimbingan belajar? Seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal sebagai pendamping pendidikan formal. Bimbingan belajar sendiri pada umumnya memiliki proses pembukuan untuk kehadiran siswa maupun keuangan yang dilakukan secara konvensional. Tentu saja hal ini masih dalam tahap yang penuh dengan keterbatasan. Lantas bagaimana cara kita untuk menentukan besaran gaji bagi para tutor? Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh platform yang banyak tersedia ya. Atau bisa juga dengan melakukan perhitungan secara manual. Tapi dalam perhitungan secara manual, tentu saja baik manual maupun menggunakan aplikasi, tentu saja kita harus sangat berhati-hati karena sistem penggajian ini tentu berkaitan dengan beban pengajaran yang diberikan oleh tutor. Nah, model penggajian pada awalnya itu dengan melakukan pembayaran per bulan sesuai dengan pilihan paket yang sudah dipilih oleh siswa. Kemudian hasil pendapatan dari pembayaran tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Penggajian tentor atau tutor atau pengajar akan dialokasikan sesuai dengan perhitungan yang telah diperhitungkan oleh sistem berdasarkan tatap muka kehadiran siswa pada kelas. Oke, pada umumnya masyarakat mengenal istilah gaji dan upah sebagai kompensasi atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, menurut Jayanti sendiri, gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Gaji juga dapat diartikan sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang memiliki jenjang jabatan baik itu PNS, anggota TNI dan juga Polri, dan anggota pemerintah yang dibayarkan secara bulanan. Berbeda dengan gaji, upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Ada juga dengan menggunakan sistem presensi. Presensi adalah suatu kegiatan pencatatan terhadap setiap kehadiran dengan tujuan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan kehadiran seseorang secara periodik, baik itu harian maupun bulanan. Nah, sistem presensi ini
Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan presensi catatan tangan, yaitu dengan memberikan parah pada lembar presensi atau hanya mencatatkan hari, tanggal, dan waktu kehadiran seseorang. Kemudian yang kedua adalah presensi cekcok. Nah, presensi cekcok ini dilakukan dengan bantuan kartu presensi. Kartu presensi ini kemudian digesekkan atau dimasukkan pada mesin presensi, kemudian akan tercatat waktu, tanggal, hari, dan identitas orang yang melakukan presensi. Yang ketiga adalah presensi sidik jari atau finger scan. Presensi ini dilakukan dengan memindai sidik jari seseorang ke alat pemindai. Jari yang digunakan untuk dipindai saat presensi hari sesuai dengan jari yang digunakan untuk atau saat pendataan awal. Yang keempat adalah presensi telapak tangan. Presensi dengan cara ini tidak berbeda jauh dengan sidik jari, hanya saja data input yang dibutuhkan berbeda. Sesuai dengan namanya, inputan data dilakukan dengan meletakkan telapak tangan pada alat pemindai. Telapak tangan yang digunakan juga harus sesuai dengan telapak tangan pada saat pendataan awal. Nah, proses perhitungan gaji tentor dihitung berdasarkan presensi kehadiran siswa dengan harga gaji tentornya. Bisa dibuat simulasi, misalkan ya, untuk jenjang SD privat yang ke-1 itu tarifnya 15.000. Kemudian untuk jenjang SMP 17.500 dan untuk jenjang SMA per sekali hadir itu adalah 20.000. Nah, bagi kelompok yang libur, maka gaji tentor untuk semua jenis kelas tetap sama, yaitu 10.000. Setiap kelompok dengan jenis kelas dan tingkat pendidikan masing-masing memiliki nilai harga gaji untuk tentor yang berbeda-beda. Pendaftaran dan saat mengikuti les juga berbeda biayanya. Nah, akan berpengaruh pada nilai gaji yang diterima si tentornya atau si tutornya itu. Biasanya, perbedaan jenis kelompok saat les dapat disebabkan karena pertambahan siswa atau pengurangan siswa. Contoh, di suatu sekolah atau di suatu lembaga pendidikan atau lembaga bimbingan belajar, itu saat awal mendaftar memilih jenis kelas tertentu. Kemudian di jenjang berikutnya si siswa ini memilih jenjang kelas yang berbeda lagi. Tentu saja selisih biaya per kelas ini akan mempengaruhi pendapatan juga bagi si tentor atau tutornya itu sendiri. Nah, fungsi tentor hanya memberikan kegiatan les pada siswa yang datang, kemudian menuliskan presensi kehadiran bagi si siswa pada lembar kendali tentor. Hasil presensi yang ditulis oleh tentor tersebut tetap akan divalidasi dengan data yang ada di admin. Jadi dalam perhitungan gaji ini, tentu saja setiap lembaga pendidikan atau lembaga bimbingan belajar memiliki kebijakannya masing-masing. Ada yang menggunakan sistem bagi hasil, ada juga yang menggunakan sistem gaji per bulan. Nah, biasanya untuk lembaga bimbingan belajar yang baru mulai merintis itu menggunakan sistem bagi hasil. Karena pada sistem bagi hasil, tentu saja si owner atau pemilik lembaga bimbingan belajar tidak perlu khawatir mengeluarkan dana di awal untuk membayar gaji si tutornya ini. Tapi gaji tutor dapat ditentukan dari berapa banyaknya jumlah siswa yang mendaftar sebagai siswa di lembaga bimbingan belajar tersebut. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti karena videonya kalau dijelaskan detail itu durasinya akan lumayan panjang ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bikin khusus bagaimana sih cara perhitungan gaji tentor itu sendiri atau gaji tutornya itu sendiri gitu. Oke, untuk saat ini ya berarti sudah selesai untuk Q&A untuk saat ini. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan dan saya jawab dari pertanyaan teman-teman dapat dimengerti dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Juga saya tidak
ada artinya memberikan motivasi kepada teman-teman semua bahwa mau usaha apapun itu tidak bisa dilakukan secara instan apabila kita menginginkan hasil yang maksimal. Bisa kita melakukannya secara instan, namun ada beberapa faktor. Bisa dengan kita menyediakan modal yang sangat besar atau dengan sistem franchise ya. Jadi sudah ada perusahaannya, sudah ada, kita tinggal menjalankannya saja. Tapi untuk kedua sistem ini tentu saja tidak semua masyarakat atau tidak semua orang bisa mengikutinya gitu. Nah, dan juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa naik turun pendapatan atau penghasilan di usaha apapun ya, baik itu lembaga bimbingan belajar, pasti akan teman-teman temui. Jadi jangan down, jangan juga putus asa bahwa itu tidak hanya terjadi pada lembaga bimbingan belajar teman saja, tapi juga setiap lembaga bimbingan belajar pasti akan mengalami up and down. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, fokus terus dengan usaha yang sudah teman-teman jalani, dan jangan terpancing dengan kompetitor lain ya. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Percaya diri dengan apa skill yang kita miliki, kemudian fokus dengan konsep awalnya, insya Allah. Dan jangan lupa berdoa ya. Insya Allah apa yang sudah teman-teman jalani bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Tetap semangat, terus berdoa, dan jangan lupa mensyukuri apa yang sudah teman-teman miliki sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.